mengenai ya, pentingnya penulisan berdasarkan pada APA style ya, artinya teknik menulis referensi yang disajikan berdasarkan edisi yang ke-7 ya 2020 per 10 Februari ya. Nah, di sini berbeda dia. Artinya APA style versi sebelumnya ya dengan 2020 di sini berbeda, terutama dalam hal ini ada sebuah penulisan buku ya, di mana dalam penulisan buku di sini gitu ya. Nah, jadi misalkan dari nama 3 orang, dari nama seseorang ya, boleh penulisannya seperti ini. Jadi dalam sebuah kalimat ya, dan ada kutipan orang dan tahunnya ya. Atau di dalam kalimat atau di akhir kalimat ya. Jadi boleh di dalam dan juga boleh di akhir ya. Ya, kemudian bagaimana caranya mengutip ya dalam hal ini kita hanya mengutipnya berdasarkan pada suatu kalimat saja. Ya, di halaman berapa ya, maka tulisannya seperti ini ya. Nah, kemudian juga bagaimana menulis di daftar pustaka satu orang. Ya, jadi satu orang itu last name, kemudian first name, kemudian middle name. Nah, itu ya. Dan nama bukunya dicetak miring. Oke, dan penerbitnya ya. Oke. Kemudian juga dua orang penulis ya, cara nulisnya ini last name, kemudian first name ya. Kemudian juga judul bukunya tidak cetak miring, ya nama miring judulnya judul jurnalnya dicetak miring ya. Nah, kalau 20 orang ya nama pertama, kedua, tiga, empat yang masuk ya. Nama kelima enggak. Nama ke-20 yang masuk ya. Dan wajib menyampaikan DOI-nya ya. Artinya digital object identifier. Kalau nggak ada DOI-nya nggak bisa karena edisi 7 ini ya yang membedakan. Kalau di APS versi 6 boleh ya, tapi kalau di edisi 7 udah nggak boleh. Tuh ya. Kalau buku tanpa DOI bagaimana? Ya kalau buku tanpa DOI ya artinya buku itu offline ya. Ya, buku itu offline. Nah, ini nama akhirnya ya kan, ini nama awalnya ya, ini judul bukunya. Nah, ini penerbitnya ya. Kalau buku dengan DOI ya, ya karena sekarang udah ada Google Book gitu kan, semuanya udah pakai DOI dan sebagainya ya. Nah, jadi ada DOI-nya disajikan. Oke. Kemudian menulis jurnal ya. Nah, jadi dalam menulis jurnal itu nama penulisnya satu orang ya, last name, kemudian first name ya. Ya, kemudian judul buku, ya kemudian italikan judul jurnal ya. Nah, itu. Dimiringkan ya judul jurnal. Kalau penulisannya dari web bagaimana? Ya kalau dalam penulisan dari web, maka ini ya, ini nama orang penulisnya, ini tahunnya, ini judulnya cetak miring ya. Ya, kemudian juga link apanya ya, link tulisan webnya ini. Kalau misalkan tulisannya nggak ada tahunnya gimana? Ya kalau nggak ada tahunnya, nama orangnya, last name, kemudian first name, kemudian tahun, not date ya, no date. Ya, kemudian nama web page title-nya cetak miring ya. Kemudian websitenya cetak linknya dicetak ya. Jadi kalau nggak ada nomor DOI, maka yang dimasukkan adalah link internetnya. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Oke, kalau misalnya mengutipnya dari YouTube bagaimana? Ya, kalau menulisnya dari YouTube, ya kutipannya adalah nama kanal, ya nama kanalnya, tahunnya, bulannya, tanggalnya ya. Judul kanal, judul videonya, nama videonya ya. Kemudian dikutip link YouTube-nya ya. Nah, ini harus dibuat ya. Nah, itulah dia. Ya, kemudian kita lihat ya topik berikutnya adalah ya bagaimana menulis naskah ya. Menulis naskah.
Nah, untuk menulis naskah, terutama jurnal internasional berindeks Scopus gitu ya. Jadi ini merupakan kewajiban ya Bapak Ibu menyelesaikan program studi ya doktornya gitu ya, dengan syarat ya punya artikel di Scopus ya, baru berhak mendapatkan ijazah ya, atau juga berhak ikut ujian terbuka ya. Jadi ujian terbuka bisa bisa ditiadakan gitu ya, seandainya ya Bapak Ibu punya 2 artikel ya yang publish di Scopus gitu ya. Jadi bukti publish di Scopus yaitu masuk pada Scopus Author Preview ya. Jadi masuk pada Scopus Author Preview, dan maka apabila tulisannya masuk pada Scopus Author Preview yang melibatkan yang merupakan bagian dari disertasi atau juga merupakan bagian dari mendukung dari disertasinya, ya di mana dalam hal ini nama autornya ada masuk ya, yaitu promotor dan juga co-promotornya. Ya. Nah, maka dibebaskan mahasiswa untuk mengikuti ujian terbuka ya apabila ada 2 tulisannya. Nah, itu ada di SK Rektor dan belum direvisi SK-nya ya. Nah, untuk menyajikan naskah di jurnal yang terindeks Scopus di sini gitu ya, maka harus membuat judul yang hidup ya dan afiliasi yang benar. Nah, jadi untuk kepentingan apa ya, untuk kepentingan selama program studi ya sehingga menyelesaikan pendidikan S3-nya Bapak Ibu ya harus yang membuat afiliasi dengan benar, yaitu Universitas Sumatera Utara ya. Jadi jangan diringkas USU gitu ya, atau juga diringkas University of North Sumatra, salah ya. Jadi harus bahasa Indonesia saja ya, Universitas Sumatera Utara. Bila perlu Medan Indonesia pun nggak usah gitu ya. Jadi cukup Universitas Sumatera Utara ya. Buat abstrak yang bagus juga ya, dan juga menguasai permasalahan ya. Kemudian juga struktur manuskrip dan juga struktur manuskrip sendiri terdiri dari pertama adalah abstrak ya. Abstrak itu isinya apa? Isinya pertama masalah 1 atau 2 kalimat ya. Kemudian juga tujuan terdiri dari 1 kalimat, metode 4 kalimat. Ya, metode itu 4 kalimat. Berapa? Berarti kalau metodenya 4 kalimat, jenis penelitian, nama variabel, alat analisa, ya kan? Dan juga misalnya model, nah 4 ya. Hasil 2-3 kalimat ya. Yang kelima kesimpulan 1 kalimat. Nah, inilah cara membuat abstrak yang baik dan maksimal 200 kata. Kemudian ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu isinya apa? Ya, Bapak Ibu menampilkan gap. Nah, bicara gap, maka nantinya gap itu terdiri dari 2, yaitu gap teoritis dan juga gap praktis. Nah, kalau dia gap teoritis, berarti Bapak Ibu bisa menampilkan gap telaah literatur, di mana kontradiksi ya mendukung atau juga tidak mendukung, atau juga konsisten atau juga tidak konsisten dengan riset sebelumnya, itu merupakan sebuah gap ya. Atau juga gap praktis berdasarkan pada apa? Data ya, fenomena, angka gitu ya. Itu gap praktis. Misalnya apa? Anggaran gitu ya. Pada tahun 2020 silpa gitu kan pada provinsi A sebesar 70%, kan? Sementara pada tahun 2019 18 misalnya 70%. Nah, berarti itu adalah gap ya yang dapatkan merupakan gap praktis. Ya, kemudian literatur review. Nah, literatur review itu isinya apa? Grand theory, ya middle theory dan applied theory. Nah, jadi dalam satu artikel biasanya grand theory itu 1 teori ya. Tapi kalau dia middle theory ada beberapa ya. Tapi kalau applied theory boleh banyak sesuai dengan jumlah variabel ya. Bagaimana membedakan grand theory, middle theory, dan applied theory? Ya, jadi kalau dia grand theory itu, kalau dia middle theory itu misalnya grand theory-nya agency theory, ya. Middle theory-nya apa? Signaling misalnya, atau juga dividend policy misalnya. Itu adalah middle theory-nya. Sedangkan applied theory-nya di masing-masing variabel ya, yang dalam hal itu masing-masing punya
teori ya. Kemudian metode, isinya apa? Ya, isinya metode, ya sebenarnya lokasi kita sebutkan juga ya, lokasi, waktu penelitian gitu ya. Kemudian uraian sampel ya. Kemudian model ya, dan juga prosedur ya, uji asumsi klasik misalnya. Nah, kemudian juga hasil dan pembahasan ya. Bapak Ibu harus pisahkan mana yang hasil, mana yang pembahasan ya, jangan disamakan ya. Kemudian kesimpulan. Ya, kemudian acknowledgement ya. Itu dia. Silakan, ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ais, ditanya dikit Pak Ais. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya begini Pak, kita untuk yang kuartil jurnal Pak, kita mengetahuinya dari mana ya Pak Ais? Dicari dari mana gitu ya Pak ya? Iya Pak. Oh ya, baiklah. Untuk kuartil jurnalnya, boleh saya demokan lah ya sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu ketika masuk pada laman Scopus Bapak Ibu. Nah, pada laman Scopus, nah di sini ya misalnya ya pada simago.com ya, misalkan Bapak Ibu menelusuri mau mencari artikelnya berkaitan dengan misalnya Pak Irsan minatnya tentang apa tulisannya nanti. Minatnya Pak, tulisannya tentang apa? Tentang akuntansi publik, Pak Is. Berarti akuntansi sektor publik ya. Berarti kita cari jurnalnya, namanya Public Sector Accounting ya. Public Sector Accounting. Ya, ini di Simago ya. Simago ini adalah miliknya Elsevier Pak ya. Nah, kalau dia Public Sector Accounting saja nggak ada jurnalnya Pak. Ya, betul. Berarti public accounting ya. Spesifik. Mungkin quality audit report misalnya Pak Is. Iya. Nah, ya, jadi kalau dia quality audit report juga boleh, accountability ya Pak ya. Nah, ini ada ketemu namanya Journal of Accounting and Public Policy. Berarti ini public accounting ya. Atau juga apa ya? Journal Accounting Ethics and Public Policy ya, kita klik. Ya, kita klik. Nah, jadi ketemulah nama jurnalnya, berlokasi di Amerika ya. Bidangnya Business Management and Accounting ya, berarti sama Pak ya dengan bidang kita. Nah, kemudian untuk melihat kuartilnya, nah Bapak Ibu lihat di sini. Nah, jadi di sini klik aja di tanda kuartil, ya ini ada ya. Nah, ini ada, kalau yang warna merah Q-nya kuartil 4 ya. Kalau yang warna kuning kuartil 3. Nah, itu. Inilah cara melihat kuartil. Klik aja, ya maka terlihatlah kuartilnya. Ya, bidang accounting kuartil 4 gitu Pak ya. Ya, public administration kuartil 4 gitu. Nah, itulah cara melihat kuartil. Kemudian bidang apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, kalau Q1 ya kuartil 1 kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini dia kuartil 1 ya. Nah, jadi warna kuning kuartil 2, yang warna hijau kuartil 1. Nah, warna kuning tua itu adalah kuartil 3. Nah, jadi cara melihatnya dari kuartil ini, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Is. Ya. Cukup jelas ya, Pak ya? Cukup. Cukup. Ya, baik. Ya, kemudian kita lanjutkan tadi ya.
Nah, jadi struktur abstrak itu Pak meliputi harus ya abstrak, introduction, method, result in discussion, conclusion and recommendation ya. Di luar itu berarti ada yang kurang naskahnya. Ya, kemudian nah inilah contoh ya paper saya ya yang pernah diterbitkan di Emerald ya. Di Emerald. Nah, ini judulnya seperti ini gitu ya. Ya, public discovery of the concept and value of money with economic value of time misalnya. Ya itu ya. Dan afiliasinya wajib Bapak Ibu ya Universitas Sumatera Utara ya. Jadi tidak boleh menyajikan ya afiliasi lain karena Bapak Ibu sedang proses ya mengikuti pendidikan S3 ya di Universitas Sumatera Utara. Jadi dalam penulisan artikelnya ya tulis saja nama kampusnya ya Universitas Sumatera Utara, tidak ada yang lain. Nah itulah. Nah jadi dalam penulisan abstrak juga gitu ya, Bapak Ibu ini ada tujuan ya, kemudian metode, ya kemudian temuan findings, ya kemudian research limitation, ya kemudian originality. Nah originality itu adalah keasliannya, gitu kan. Sedangkan novelty adalah kemutahirannya, ya kan. Sedangkan apa ya, similarity adalah kemiripannya. Nah, jadi dalam hal ini kita apa ya, lebih kalau misalkan tulisan atau naskah banyak variabel memang Pak yang mempengaruhi ya diterima atau ditolak dari suatu variabel ya. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang mau kita bahas lagi? Nah, itu ya. Jadi untuk menulis Scopusnya, Bapak Ibu, mulai dari sekarang menurut saya. Karena dalam menulis di Scopus ini, prosesnya setahun 2 tahun ya. Jadi tulislah dari sekarang apabila Bapak Ibu punya tulisan 2 di Scopus yang melibatkan apa ya, berafiliasi di Universitas Sumatera Utara dan para autornya terdiri dari nama Bapak Ibu yang pertama, nama yang keduanya adalah promotor, nama yang ketiga, empatnya adalah co-promotornya ya. Nah, jadi yang punya hubungan dengan disertasinya ya silakan tulis ya. Kalau menurut saya strategi Bapak Ibu biar cepat ya dalam proses menyelesaikan S3 ini. Nah, itu. Itu ada SK rektornya ya. Oke. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup jelas ya. Dan ini yang perlu kita sampaikan pada materi ini. Ya, minggu depan kita masuk topik yang lainnya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Is. Sama-sama Pak. Please.